Bayangkan satu kesepakatan senilai 38 triliun rupiah tiba-tiba mengubah peta kekuatan militer Asia Tenggara. Indonesia menggandeng Qatar untuk membangun monster lapis baja berteknologi canggih, bukan sekadar membeli, tapi memproduksi dan melakukan transfer teknologi langsung. Langkah ini membuat banyak negara ASEAN gelisah karena dampaknya tak berhenti pada satu proyek saja. Pertanyaannya, apa konsekuensi terbesar dari kerjasama ini? Siapa yang paling terancam jika proyek ini benar-benar berjalan penuh? Selama puluhan tahun, Indonesia sering diposisikan hanya sebagai pembeli alutsista. Ketergantungan pada impor, lisensi, dan transfer teknologi setengah hati membuat industri pertahanan nasional sering dipandang sebelah mata. Di level ASEAN, Indonesia dianggap besar secara wilayah dan populasi, tapi belum benar-benar dominan secara teknologi militer. Situasi ini menciptakan celah persepsi Indonesia kuat dalam jumlah, tapi rapuh dalam kemandirian strategis. Di sisi lain, peta keamanan Asia Tenggara makin sensitif. Sengketa di Laut Cina Selatan, modernisasi militer negara tetangga, hingga perlombaan senjata diam-diam membuat setiap langkah pertahanan jadi sorotan. Negara-negara ASEAN berlomba memperkuat armada, tapi sebagian besar masih bergantung pada pemain lama, Amerika, Eropa, atau Korea Selatan. Di tengah kondisi ini, siapapun yang mampu lompat level teknologi akan langsung mengubah keseimbangan regional. Masalahnya, banyak negara ASEAN memilih jalur aman. Beli jadi, rakit terbatas, selesai. Model ini cepat, tapi tidak membangun kekuatan jangka panjang. Indonesia mulai merasa terjepit oleh pola lama tersebut. Tanpa lompatan industri, Indonesia berisiko selamanya menjadi pasar, bukan pemain. Inilah titik frustrasi yang mendorong lahirnya strategi baru. Lebih berani, lebih mahal, dan penuh risiko politik. Ketika Indonesia tiba-tiba muncul dengan kesepakatan 38 triliun rupiah bersama Qatar, alarm kawasan langsung menyala. Bukan sekadar karena angkanya, tapi modelnya. Produksi bersama, transfer teknologi, dan ekspansi global. Ini bukan langkah defensif, melainkan ofensif strategis. Negara tetangga bertanya-tanya, apakah Indonesia sedang menyiapkan lompatan kekuatan yang selama ini mereka hindari? Namun, pertanyaan paling krusial bukan soal angka kontrak atau nama mitra. Yang membuat kawasan benar-benar was-was adalah satu hal. Apa sebenarnya yang sedang dibangun Indonesia bersama Qatar? Sejauh mana monster lapis baja ini bisa mengubah peta kekuatan militer Asia Tenggara? Seiring detail kerjasama terungkap, reaksi kawasan berubah. Awalnya dipandang sebagai manuver diplomasi biasa, kini banyak analis melihatnya sebagai lonjakan strategi serius. Kesepakatan ini bukan hanya soal produksi alutsista, tapi tentang siapa yang menguasai rantai nilai industri pertahanan. Persepsi lama tentang Indonesia sebagai pemain kelas menengah pun mulai runtuh. Namun muncul juga suara skeptis dari kawasan. Beberapa pihak meragukan kesiapan industri nasional Indonesia untuk mengelola proyek bernilai puluhan triliun rupiah secara berkelanjutan. Mereka menilai kerjasama ini terlalu ambisius, berisiko tinggi, dan rawan gagal di tengah jalan. Narasi tandingan ini mempertanyakan, apakah Indonesia benar-benar naik kelas atau justru mempertaruhkan stabilitas industrinya sendiri? Di sisi lain, data dan langkah konkret berbicara berbeda. Skema joint venture, transfer teknologi, dan keterlibatan SDM Indonesia menunjukkan pola yang jarang terjadi di ASEAN. Banyak negara tetangga berhenti di tahap pembelian atau perakitan, sementara Indonesia masuk ke desain, integrasi sistem, dan penguasaan standar global. Inilah ketimpangan baru, bukan soal jumlah senjata, tapi kedalaman teknologi. Eskalasi semakin terasa ketika pasar internasional merespons positif. Akses Republic Corp ke jaringan Timur Tengah dan Afrika membuka peluang ekspor lanjutan yang bisa menekan dominasi pemain regional lain. Negara ASEAN berada di posisi dilematis. Ingin meniru langkah Indonesia, tapi khawatir tertinggal terlalu jauh. Fakta ini perlahan mengikis skeptisisme dan menggantinya dengan kecemasan nyata. Lalu pertanyaannya berubah. Jika Indonesia benar-benar menuntaskan proyek ini, siapa yang paling diuntungkan? Dan siapa yang paling terdesak oleh perubahan keseimbangan kekuatan baru?
Disinilah klimaks cerita terbentuk. Kerjasama Indonesia-Qatar bukan proyek sesaat, melainkan fondasi industri pertahanan jangka panjang. Monster lapis baja yang dimaksud bukan sekadar kendaraan tempur, tapi ekosistem produksi, desain, dan integrasi senjata yang dibangun langsung di Indonesia. Inilah lompatan strategis yang biasanya hanya dilakukan negara besar. Fakta paling krusial, Indonesia tidak lagi berdiri sebagai pembeli atau perakit, tetapi sebagai co-kreator teknologi pertahanan. Dengan keterlibatan penuh dalam desain, manufaktur, dan standar operasional, Indonesia mengunci pengetahuan inti yang biasanya dirahasiakan. Kekuatannya bukan hanya pada produk akhir, tapi kemampuan mereproduksi, mengembangkan, dan menjual teknologi mandiri ke pasar global. Klimaks terlihat pada dampak regional. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, Indonesia akan menjadi satu-satunya negara ASEAN dengan basis industri lapis baja modern hasil joint venture Timur Tengah Asia. Ini menciptakan ketimpangan baru. Negara tetangga masih fokus belanja senjata, sementara Indonesia membangun pabrik kekuatan. Inilah alasan mengapa narasi ASEAN was-was bukan sekadar sensasi, tapi refleksi perubahan nyata keseimbangan kekuatan. Indonesia berpotensi menjadi pemasok alutsista alternatif dunia, menggabungkan diplomasi, industri, dan kekuatan militer. Sebuah kombinasi jarang berhasil dilakukan negara kawasan. Kini bola panas ada di tangan Indonesia. Akankah proyek raksasa ini benar-benar mengubah wajah industri pertahanan nasional? Atau justru menjadi ujian terberatnya? Kontrak 38 triliun Sira bukan sekadar nilai ekonomi, tapi tentang keberanian mengambil posisi strategis di tengah persaingan kawasan. Jika proyek ini dijalankan konsisten, dampaknya akan terasa bertahun-tahun bagi kekuatan militer, industri nasional, dan posisi tawar Indonesia di mata dunia. Namun semua tetap bergantung pada eksekusi, menjaga kualitas, komitmen, dan kepercayaan internasional. Disinilah publik perlu terus mengawasi dan memahami arah besar kebijakan ini. Jika menurutmu video ini bermanfaat, klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan di video berikutnya.